Pemirsa, setelah 2 tahun menjadi misteri, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akhirnya mulai terungkap. Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini ditemukan tewas di dalam mobil pada tanggal 18 Agustus 2021 yang ternyata dihabisi oleh keluarganya sendiri. Pihak kepolisian pun kini telah menetapkan 5 orang tersangka pada kasus ini yang sempat mencuri perhatian publik. MR sendiri ini diminta oleh YH untuk mengambil alat golok dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Ada bukti yang kuat terhadap YH, ada kita temukan bercak darah di bajunya. Mungkin Anda masih ingat kasus pembunuhan sadis di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Agustus 2021 lalu. Di mana 2 mayat wanita ditemukan tertumpuk di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah. Mereka adalah Tuti Suhartini, 55 tahun, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 23 tahun. Dua tahun berlalu. Kasus ini akhirnya terbongkar. Polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Yosef Hidayah, ayah Amalia Mustika Ratu sekaligus suami Tuti Suhartini. Muhammad Ramdanu alias Danu, sepupu korban. Kemudian Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef. Serta 2 anak Mimin, masing-masing Arigi Reksa Pratama dan Abi. Kini Yosef dan Danu sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat. Berdasarkan keterangan Danu, Yosef adalah orang yang telah mengeksekusi istri dan anak wanitanya itu. Dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian kita lakukan penangkapan. Yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu YH dan MR. Dari MR sendiri ini dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban, kemudian dia menunggu di garasi ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Jadi dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Namun ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban, suami Ibu Tuti ini, ada kita temukan bercak darah di bajunya. Sehingga kita kuat dugaan kita bahwa YH ini sebagai pelaku. Penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat sempat melakukan prarekonstruksi pada Kamis malam 19 Oktober 2023. Dalam prarekonstruksi ini, Danu sempat menunjukkan tempat di mana pelaku mengeksekusi Amel, sapaan akrab Amalia Mustika Ratu, dan juga ibunya Tuti Suhartini. Tadi malam saya sempat ke TKP dengan membawa 1 tersangka, MR,
Nah, kita langsung lakukan praktek ya di situ, bagaimana selama ini peristiwa terjadi. Dan kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas bagaimana kejadian itu. Kemudian juga kita semalam ada mengamankan satu barang bukti yang memang masih tertinggal, yang digunakan oleh MR untuk membersihkan darah di lantai, yaitu satu buah ember warna biru. Rencananya besok polisi akan kembali melakukan olah TKP untuk memastikan proses pembunuhan ini. Yosef memang pandai bersandiwara. Selama 2 tahun ini, ia pandai bermain watak. Seolah ia orang yang paling terpukul atas kematian anak dan istrinya. Semua saling memberikan doa yang terbaik. Semua memberikan doa yang terbaik untuk anak istri saya, Amalia Mustika Ratu binti Yosef. Diterima iman Islamnya, dijadikan ahli ibadah, ahli surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada firasatnya sih Pak sebelumnya Pak? Tidak ada sama sekali, jauh dari firasat apapun, dan tidak ada masalah apapun. Jauh sebelum peristiwa ini terungkap, tim menyingkap tabir sempat mewawancarai orang-orang yang kini telah dijadikan sebagai tersangka. Kala itu, mereka benar-benar pandai bersandiwara. Dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, tim menyingkap tabir telah mewawancarai orang-orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ekspresi mereka pun beragam. Ada yang merasa tenang, ada yang berpura-pura sedih karena kehilangan anggota keluarganya, ada pula yang justru menjadi emosi karena dituding berkomplot melakukan kejahatan. MR sendiri ini diminta oleh YH untuk mengambil alat golok dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Ada bukti yang kuat terhadap YH, ada kita temukan bercak darah di bajunya. Amalia Mustika Ratu yang tewas terbunuh di dalam rumahnya, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada 18 Oktober 2021 lalu, ternyata dihabisi oleh Yosef Hidayah, ayah kandungnya. Selain Amel, panggilan akrab Amalia, Yosef juga telah menghabisi nyawa istrinya, Tuti Suhartini. Mayat Amel dan Tuti ditemukan tertumpuk di dalam mobil yang terparkir di halaman rumahnya. Jauh sebelum peristiwa ini terungkap, tim menyingkap tabir sempat mewawancarai 4 dari 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Yosef Hidayah, pria inilah yang diduga sebagai pelaku utama pembunuhan. Kala itu, rupanya Yosef sedang bersandiwara. Ia sedang memerankan tokoh
sebagai seorang pria yang sangat terpukul atas kematian anak dan istrinya. Sekitar jam 9:30 saya langsung masuk kamar. Masih di situ kelihatan istri saya masih tidur di tengah rumah. Saya langsung ke kamar tidur, Pak. Bangun-bangun saya jam 2:30 malam. Kurang lebih jam 3 gitu ya. Tidur lagi karena kecapean. Biasanya 3:30 sudah bangun. Nah, itu jam 5 saya dibangunin sama istri. Pas pulang saya memang agak kaget juga. Sebelum nyimpen itu kaget. Kenapa kaget? Biasanya mobil menghadap ke dalam, sekarang udah berubah menghadap ke jalan. Memang langsung saya lihat itu si jendela kendaraan semuanya terbuka, kaca-kacanya terbuka. Tapi kebetulan saya perasaannya mau ngangkat ya, pegang lah gitu ya, karena nggak kelihatan nggak ada kunci gitu ya. Saya tidak sempat untuk melihat ke dalam, Pak. Setelah itu saya langsung masuk ke kamar ke belakang, langsung lihat. Setelah keluar dari kamar lihat ada darah, langsung ikut ke belakang terus ya. Setelah nyari-nyari nggak ada, langsung saya minta ya ke Pak Ujang, Bang, jangan kali lah perasaan itu ya. Saya sambil ini ya, karena merasa paniknya di sana, Pak. Dikira istri saya itu ada yang nyulik, dibawa pakai kendaraan lain itu, Pak. Nah, yang ngasih tahu tuh bukan saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu sama sekali kejadian itu. Justru saya yang diberi itu masyarakat sudah banyak di sana, Pak. Fitnah itu bertubi di mana-mana. Saya itu sampai sebetulnya, merasa stres, Pak, sebetulnya, Pak. Dengan tekanan-tekanan itu, ya sudah anak istri saya korban termasuk langsung menuduh saya sebagai pelaku. Saya tidak melakukan dan tidak pernah menyuruh orang, Pak. Saya merasa sakit sampai sekarang pun, Pak. Itu betul-betul anak saya. Tapi orang nggak percaya bahwa itu saya lagi sakit. Yang sebenarnya itu mudah-mudahan semua fitnahan itu menjadi doa dan cepat terbuka orang-orang yang betul mendolimi anak dan istri saya itu aja. Dalam kesempatan ini, Yosef juga menjelaskan kalau tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh istri dan anaknya itu. Kalau yang sering akses kadang-kadang itu hanya saudara Danu yang sering itu gitu. Itu akses karena mungkin ada hubungan antara misalkan dia kan ikut di dalamnya di sekolah atau di itu gitu, Pak. Karena kedekatan dengan keluarga. Danu itu anak Ibu Ida tapi anak angkatnya itu. Selain Yosef, tim menyingkap tabir juga sempat mewawancarai Muhammad Ramdanu alias Danu, keponakan Yosef yang berarti sepupu Amel. Danu kini telah mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat bersama Yosef. Pertama suka dikasih dulu WA lah gitu kalau mau ke sana gitu. Kalau malam juga gitu. Paling nggak sampai jam 9 sampai 10. Paling gitu, paling maghrib ke sana, enggak udah sejam atau batasannya udah paling untuk itu sih ngeprint dan untuk kebutuhan SMK juga, SMP gitu. Yang setahu Danu juga kalau ada apa-apa juga almarhum juga suka nelpon gitu. Saat itu Danu membantah terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Di 17 malam itu Kang Danu ada di rumah? Ada di rumah. Danu mah nggak salah kan. Intinya Danu mah nggak ada catatan yang penting-penting yang gimana gitu kan. Yang terakhir juga yang pembahasan terakhir tanggal 17 Danu kesini gitu sih. Satu tokoh lain dalam drama pembunuhan yang sempat kami wawancarai adalah Mimin Mintarsih, istri muda Yosef. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan untuk mengetahui apa sebetulnya motif di balik pembunuhan ini.
MR sendiri ini diminta oleh YH untuk mengambil alat golok dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Ada bukti yang kuat terhadap YH, ada kita temukan bercak darah di bajunya. Tujuan tim menyingkap tabir berikutnya adalah tempat tinggal Mimin Mintarsih, istri muda Yosef yang kini telah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus terbunuhnya Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini di Subang, Jawa Barat. Kami pun menggali keterangan dari Mimin Mintarsih. Sekitar hampir jam 9 kalau nggak salah ya. Ada yang nelpon, itu yang cucu. Katanya itu di Cisiti ada rame-rame, katanya cucu lihat di Facebook, katanya gitu ada pembunuhan ibu dan anak. Kelihatannya rumah Pak Yosef gitu kan. Saya itu nggak percaya gitu, makanya udah cucu nutup telepon, saya telepon Pak Yosef. Udah telepon Pak Yosef, ya mengiyakan katanya, Mama Amel sama mamahnya dibunuh. Dia langsung nangis. Udah gitu dia tutup. Mimin juga bercerita soal yayasan yang sempat menggiring namanya ke pusaran kasus ini. Saya menjabat sebagai bendahara itu dari 2009 sampai 2011. Setelah itu saya tidak tahu menau. Siswanya itu mungkin baru ada 4 atau 50 lah. Itu belum ada banyak pencairan bos atau apa, belum ada. Adapun pencairan sejenis apa gitu, lupa, atau BSM atau apa itu, saya nyairin kepala sekolah yang ngatur. Hidup saya kemana-mana juga kayaknya sempit sekali. Sampai makan pun anak saya, saudara saya ngasih sehari-hari. Saya nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Suami pun dari hari itu sampai sekarang nggak ada pulang. Saya nggak bisa nyari nafkah. Nggak ada yang nafkahi anak saya sama saudara saya. Makanya tolonglah semua masyarakat. Tolong jangan memojokkan saya sama anak-anak. Apalagi anak saya tidak tahu apa. Kami tidak tahu apa-apa masalah ini. Pemuda ini adalah Arigi Reksa Pratama. Ia merupakan anak Mimin Mintarsih yang juga telah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus terbunuhnya Amel dan Tuti. Sebelumnya, Arigi dicurigai karena ia disebut-sebut sebagai anggota geng motor. Kan emang banyak foto yang nyebar ya, yang ada tulisan di motor. Saya duduk di motor itu, stikernya tuh Monreker. Nah sebenarnya itu emang lagi ada acara road race, event road race, balap motor gitu. Nah yang bikin acaranya tuh Monreker. Jadi setiap peserta yang mengikuti event itu memang ada tulisan Monrekernya di nomor startnya gitu. Polisi masih terus mencari tahu apa motif dari kasus pembunuhan ini. Namun demikian, bukan tidak mungkin motif kasus ini dipicu persoalan kisruh di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola oleh keluarga Yosef. Pertama itu emang yang mengelola itu papa sendiri sih, papa sendiri, terus sama yang istri muda itu. Tapi itu nggak masuk dalam struktur sih kalau yang istri muda itu. Udah beberapa kali pergantian bendahara itu. Nah, di 2018 Amel lulus, nah itu baru Amel sama mama. Dalam hal pengelolaan itu berdua. Tapi kalau misalnya struktur itu Amel sekretaris sebenarnya kalau di yayasan itu, terus mama bendahara. Amalia Mustika Ratu, siapa yang tak kenal gadis satu ini? Di wilayah Jalan Cagak Subang, Amel dikenal sebagai gadis yang sopan dan pandai menjaga diri. Amel benar-benar mempesona. Wajahnya yang cantik membuat para lelaki ingin memilikinya.
Amel dan ibunya Tuti Suhartini kini telah pergi untuk selamanya. Mereka tewas dengan tragis. Jasadnya tersimpan di dalam mobil miliknya. Ironisnya lagi, sang pembunuh ternyata lelaki yang seharusnya menjaga dan menyayanginya seumur hidup. 2 tahun para pelaku bermain sandiwara dalam kasus terbunuhnya Amalia Mustikaratu dan ibunya Tuti Suhartini. Sampai akhirnya Tuhan memberi petunjuk. Demikian menyingkap tabir hari ini, saya Yohana Gabriela, sampai jumpa pekan depan.